Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini adik-adik? Baik, semoga tetap sehat dan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari pada minggu lalu atau pertemuan sebelumnya tentang materi sistem pernapasan. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Pada minggu lalu kita telah mempelajari sistem pernapasan pada manusia yang alat pernapasannya berupa paru-paru. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan hewan yang alat pernapasannya beragam karena sebagian hewan memiliki alat pernapasan khusus, misalnya insang, kulit, trakea, dan paru-paru buku. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah hewan amfibi. Hewan amfibi ini adalah hewan yang dapat hidup di darat maupun di air. Bapak ambil contoh adalah hewan katak. Hewan katak ini memiliki alat pernapasan berupa insang, paru-paru, dan kulit. Ketika si katak ini masih muda atau kecil, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Lalu ketika sudah dewasa, katak akan hidup di darat dan bernapas dengan paru-paru. Kulit katak yang selalu basah memudahkan menyerap oksigen dari udara. Selanjutnya adalah hewan ikan. Ikan ini bernapas menggunakan insang. Proses membuka dan menutup mulut bergantian dengan proses membuka dan menutup insang. Di setiap insang terdapat atas sepasang filamen. Nah, di dalam filamen ini, di dalam permukaan filamen terdapat lamela yang mengandung pembuluh darah sehingga memungkinkan oksigen berdifusi masuk ke dalam insang dan karbon dioksida dapat keluar dari insang. Selanjutnya adalah hewan burung. Burung ini bernapas menggunakan paru-paru dan juga pundi-pundi udara. Ketika burung tidak sedang terbang, burung bernapas hanya menggunakan paru-paru dan menghirup udara untuk disimpan di dalam pundi-pundi udara. Saat terbang, burung ini tidak menghirup udara, tetapi mengalirkan udara dari pundi-pundi udara ke paru-paru. Lalu yang keempat yaitu hewan serangga. Serangga ini mempunyai sistem pernapasan yang disebut dengan trakea. Oksigen yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh tidak diedarkan oleh darah, namun diedarkan melalui cabang-cabang trakea yang disebut dengan trakeolus. Nah, keluar masuk udara ini melewati lubang yang disebut dengan stigma. Yang kelima adalah hewan cacing tanah. Cacing tanah ini bernapas menggunakan kulit yang kulitnya mengandung kelenjar lendir sehingga kulit tubuh menjadi basah dan lembab. Oksigen yang diperlukan oleh tubuh dapat masuk melalui seluruh
permukaan kulit secara difusi. Kemudian oksigen ini diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Dan hewan yang terakhir yaitu hewan reptil. Reptil ini bernapas menggunakan paru-paru. Pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida terjadi di dalam paru-paru akibat dari gerakan tulang rusuk. Nah, paru-paru reptil ini berukuran relatif besar dan jumlahnya sepasang. Nah, tetapi adik-adik, sistem pernapasan hewan ini tidak lepas dari berbagai penyakit. Ada beberapa penyakit yang menyerang sistem pernapasan pada hewan akibat beberapa faktor dan keadaan tertentu. Yang pertama adalah penyakit CRD atau Chronic Respiratory Disease. Nah, penyakit CRD ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycoplasma gallisepticum yang menyerang sistem pernapasan dan bersifat kronis. Nah, ciri-ciri dari hewan yang terkena virus CRD ini, yang pertama adalah hewan susah bernapas, lalu ngorok dan nafsu makan turun. Lalu yang kedua yaitu penyakit Coryza. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Haemophilus paragalinarum yang sangat mudah menular. Nah, ciri-ciri dari hewan yang terkena penyakit ini, yang pertama adalah terjadi peradangan pada sinus, lalu muka menjadi bengkak dan keluar lendir yang berbau khas, bau busuk atau bau amis. Lalu yang ketiga yaitu penyakit distemper. Nah, penyakit ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang dapat mudah tertular dan sering menyerang sel-sel epitel dan sistem pernapasan. Ciri-ciri dari hewan yang terkena penyakit distemper ini yaitu mengalami diare dan disertai darah dan suhu badan tinggi, bersin dan batuk. Dan yang terakhir yaitu penyakit feline viral rhinotracheitis. Ini merupakan penyakit yang biasa disebut dengan flu. Ini penyakit dapat ditularkan dari hewan satu ke hewan lainnya melalui tempat-tempat alat-alat makan atau alat minum. Nah, ciri-ciri dari hewan yang terkena penyakit ini yaitu demam, nafsu makan turun, bersin dan mata menjadi merah. Itu tadi penjelasan Bapak terkait materi sistem pernapasan hewan. Semoga dapat dipahami oleh adik-adik semua. Jika ada yang kurang paham atau ingin yang ditanyakan, silahkan adik-adik mengirim pesan di grup WhatsApp. Nanti kita berdiskusi di sana. Untuk pertemuan minggu depan kita masuk ke materi baru yaitu materi sistem ekresi. Silahkan adik-adik membaca-baca terlebih dahulu. Untuk minggu depan kita berdiskusikan bersama-sama. Baik, Bapak cukupkan ya adik-adik.
Jangan lupa tetap belajar, jaga kesehatan, semoga tetap dilindungi oleh Allah SWT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.